Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifal di Batubara dengan NIM 2215050089. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan yakni sebuah tafsir monumental. Lagi kita akan membahas tafsir. Sebuah tafsir monumental yakni dengan tema Al-Asas fi Tafsir, karya daripada yakni Said Hawa. Pertama kita akan membahas kita akan membahas latar belakang daripada kitab Al-Asas fi Tafsir ini. Al-Asas fi Tafsir merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang penting dalam khazanah tafsir modern. Kitab ini disusun oleh Said Hawa, seorang ulama, dai dan pemikir Islam asal Suriah yang dikenal luas melalui kontribusinya dalam bidang tafsir, tarbiyah dan pemikiran Islam. Tafsir ini hadir sebagai upaya meletakkan fondasi al-asas pemahaman Al-Quran dan yang komprehensif, sistematis bagi umat Islam. Pertama kita akan membahas biografi singkat tentang beliau, pengarang kitab kita ini, yakni nama lengkap beliau adalah Sa'id bin Muhammad Dibhawa, lahir pada tahun 1935 Masehi di Hamah, Suriah, wafat pada tahun 1989 Masehi. Bidang keilmuan beliau adalah tafsir Al-Quran, akidah, tasawuf, dakwah, dan tarbiyah. Karya terkenal lainnya yakni Fi Zilali La Ilaha Illallah, Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan. Said Hawa dikenal sebagai murid pemikiran dakwah modern yang tetap berpegang kuat pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai-nilai salaf. Selanjutnya adalah latar belakang penulisan tafsirnya. Penulisan Al-Asas fi Tafsir dilatar belakangi oleh kebutuhan umat terhadap tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara bahasa dan riwayat, tapi juga mampu membimbing umat dalam kehidupan nyata, baik spiritual, sosial maupun dakwah. Said Hawa ingin menjadikan Al-Quran sebagai asas, pondasi bagi pembinaan individu muslim, keluarga dan masyarakat Islam. Selanjutnya sistematika struktur kitab. Kitab Al-Asas fi Tafsir ini disusun lengkap dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Ciri sistematisnya adalah penjelasan tujuan umum setiap surah, pembahasan ayat-ayat secara berurutan, penekanan pada hubungan antar ayat atau munasabah, penyimpulan pesan tarbiyah dan dakwah. Bahasa yang digunakan relatif mudah, komunikatif dan kuat dalam nuansa spiritual. Selanjutnya adalah metodologi penafsiran beliau. Sumber tafsir Al-Asas fi Tafsir ini menggunakan pendekatan kombinatif, yaitu tafsir bil ma'sur, Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya adalah tafsir bil-ra'i al-mahmud, analisis rasional yang terikat dengan kaidah syar'i. Selanjutnya pendekatan penafsiran bahasa, yakni lughawi, kontekstual, terbawi atau pendidikan dan pembinaan, haraki, pergerakan dan dakwah. Selanjutnya corak tafsir beliau adalah ittijah at-tafsir. Corak utama tafsir ini adalah terbawi, pendidikan Islam. Al-Quran dipahami sebagai pedoman pembentukan akhlak, iman dan kepribadian muslim. Yang kedua adalah haraki da'awi. Ayat-ayat Al-Quran dikaitkan dengan realitas perjuangan dakwah dan kebangkitan umat Islam. Yang ketiga adalah ruhi. Ini spiritual. Penafsiran syarat dengan sentuhan tazkiyatun nafs dan penguatan hubungan hamba dengan Allah
Nah, selanjutnya adalah karakteristik khas tafsir al-asas. Berapa keistimewaan tafsir ini? Yakni pertama, menekankan kesatuan tema Al-Quran. Kedua, yakni memadukan tafsir, tarbiyah, dan dakwah. Selanjutnya, tidak berpanjang lebar dalam perdebatan khilafiyah. Selanjutnya, relevan dengan problem umat kontemporer. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman perubahan sosial. Selanjutnya adalah contoh pendekatan penafsiran dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, akhlak, dan tauhid. Said Hawa tidak hanya menjelaskan hukum dan makna literal, tetapi juga tujuan pendidikan di balik ayat, dampaknya bagi pembinaan umat, relevansinya dengan tantangan zaman. Hal ini menjadikan tafsirnya hidup dan aplikatif. Selanjutnya kelebihan dan keterbatasan daripada kitab kita ini. Kelebihannya yakni bahasanya jelas dan menyentuh, sangat cocok untuk dakwah dan tarbiyah, menguatkan kesadaran spiritual dan sosial. Selanjutnya adalah keterbatasan daripada kitab ini, tidak terlalu detail dalam analisis kebahasaan mendalam dan kurang fokus pada perdebatan fiqhiyah klasik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.